yang mau menghuni gedung tua, siapa yang sudi singgah di rumah tua. Tempat keramaian kemewahan sunyi sepi, semuanya hampa termakan lapuknya usia. Siapa yang mau menghuni gedung tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat Baraya Nyiliwuri semuanya. Tak terasa kita sudah masuk di bulan Oktober nih. Dan malam hari ini kembali Mang Idan hadir menemani malam Jumat Baraya, tentu saja di Nyiliwuri. Tayangan dengan konsep storytelling yang memaparkan sejarah, edukasi, serta kisah yang diadaptasi dari literatur atau tulisan-tulisan yang pernah tayang di internet dan media sosial sebagai bahan referensi, dan juga kisah-kisah kiriman dari Baraya Nyiliwuri semua yang dikirim melalui email. Baraya Nyiliwuri edisi malam Jumat kali ini 6 Oktober 2022, Mang Idan akan berbagi kisah yang dikirim oleh Baraya Nyiliwuri, Bang Dani, tentang pengalaman yang pernah beliau alami pada saat tinggal di daerah Sukabumi sebagai perantau. Namun, sebelum saya paparkan kisahnya, Mang Idan ingatkan kembali agar Baraya Nyiliwuri menyimak kisah di Nyiliwuri ini sampai dengan tuntas, supaya tidak gagal paham. Dan, jika channel Nyiliwuri ini bermanfaat, jangan pernah ragu untuk di-sharekan kembali linknya, subscribe, like, serta komen, supaya channel ini bisa terus berkembang, gratis dan bermanfaat. Untuk Baraya Nyiliwuri yang mempunyai kisah atau pengalaman misteri serta berkenan untuk berbagi kisah, bisa Baraya kirimkan emailnya ke nyiliwuri252@gmail.com. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap di Nyiliwuri. Hai, saya Petra. Hai, saya Dia. Dengerin terus, Nyiliwuri, jangan lupa share subscribe, and comment. dan like. Wajib. Baraya Nyiliwuri sebagai makhluk sosial, manusia diciptakan dengan segala kesempurnaan dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, yakni manusia dianugerahi akal pikiran, rasa dan perasaan dalam menjalani proses hidup dan kehidupan. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, manusia membutuhkan tempat untuk bernaung, berkumpul, dan berlindung, tentu saja sebagai keamanan dan kenyamanan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tempat tersebut disebut rumah. Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju dan modern, pembangunan rumah pun terus mengalami perubahan. Jika dahulu manusia hanya tinggal di gua-gua atau membangun rumah pohon, kini sudah sangat berbeda. Pembangunan rumah sudah menyesuaikan dengan demografi lingkungan, disertai dengan ilmu teknologi bangunan dan arsitektur yang menerapkan kaidah serta nilai-nilai seni dan artistik, semata untuk keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Dalam arti umum, rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Rumah bisa menjadi tempat tinggal manusia maupun hewan, tetapi istilah untuk tempat tinggal hewan yang khusus bagi hewan adalah sangkar, sarang, atau kandang. Unit sosial yang mendiami sebuah rumah disebut rumah tangga. Umumnya, rumah tangga merupakan sebuah unit keluarga. Meskipun demikian, rumah tangga juga dapat merujuk pada kelompok sosial lainnya, seperti teman berbagi kamar atau indekos.
yang individu-individu di dalamnya tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Beberapa jenis rumah hanya cukup didiami oleh satu keluarga atau kelompok sosial lainnya yang jumlahnya kurang lebih sama. Sementara itu, jenis rumah yang lebih besar seperti rumah bandar atau rumah teras dapat memuat banyak keluarga di dalamnya, di dalam bangunan yang sama. Sebuah rumah dapat disertai dengan bangunan luar seperti garasi untuk menempatkan kendaraan atau gudang untuk penyimpanan perkakas dan peralatan. Ada berbagai jenis rumah di dunia, mulai dari pondok yang sederhana hingga struktur yang kompleks yang dibuat dari kayu, batu bata, atau beton. Orang-orang biasanya membangun rumah dari bahan-bahan yang tersedia dan seringkali tradisi atau budaya mempengaruhi bangunan yang akan dibangun atau yang akan digunakan. Sebagai bangunan, rumah berbentuk ruangan yang dibatasi oleh dinding dan atap. Jendela merupakan lubang di dinding yang memungkinkan pertukaran sinar matahari, sirkulasi udara, dan suara. Rumah juga memiliki jalan masuk berupa pintu yang dilengkapi dengan kunci untuk mengamankan ruangan tempat tinggal dan melindungi penghuni dan isinya dari pencuri, penyusup, atau pengganggu. Lantai rumah biasanya berupa tanah, ubin, babut, keramik, atau bahan lainnya. Idealnya, arsitek mendesain rumah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang akan tinggal di dalamnya. Rumah modern terdiri atas beberapa ruangan yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, seperti kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan ruangan keluarga. Ruangan dan tempat-tempat spesifik yang mungkin ada di dalam rumah, misalnya ruang tamu, ruang makan, pantry, ruang belajar, ruang kerja, loteng, musola, dan rubania. Setiap manusia dewasa pasti menginginkan mempunyai rumah sesuai dengan kehendak dan arsitektur pemiliknya, baik itu sewa, kontrak, beli, ataupun membangun dari awal. Berbicara tentang rumah, ada sebuah kisah misteri yang pernah dialami oleh keluarga Bang Ramdhani Furqon. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Nyili Wuri. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Niat hati tak ingin berpisah, namun kita pun tak mungkin bersatu. Ku mengharap engkau tak menggangguku. Cukup-cukuplah. Nama saya Dani, lengkapnya Ramdhani Furqon. Aku asli Sumatera Selatan, tepatnya dari Palembang. Aku seorang perantau. Berbekal sarjana teknik pangan, aku memberanikan diri untuk merantau ke ibu kota Jakarta, sekedar untuk merubah nasib. Kebetulan, aku diterima bekerja di Cikarang, di salah satu perusahaan besar yang memproduksi hasil pangan, seperti mie instan, kecap, kopi, dan lain-lain. Tepatnya 5 tahun lalu. Memasuki tahun ketiga aku bekerja di perusahaan ini, aku diberikan kesempatan promosi jabatan dikarenakan kinerjaku selama bekerja tidak pernah jelek. Alhamdulillah, aku mendapatkan kepercayaan ini. Posisi yang ditawarkan padaku adalah supervisor distribusi di kantor cabang di daerah yang bukan di Cikarang. Kabar ini aku sampaikan kepada istriku, dan setelah berunding dengannya dan mendapat persetujuan, akhirnya aku lanjut mengikuti asesmen. Dan alhamdulillah lolos, dan per bulan Agustus tahun 2019,
aku resmi dimutasi ke kantor cabang di Sukabumi. Singkat cerita, aku sudah beraktivitas di kantor yang baru di kota kelahiran idola aku, Desi Ratnasari, hampir 2 minggu. Melihat prospek ke depannya, sepertinya aku semakin betah di kota ini, dengan pemandangan lautnya yang memukau, dan berencana untuk membawa istri beserta kedua anakku untuk hijrah dan tinggal di Sukabumi. Selama 2 minggu aku tinggal di sebuah kos-kosan dekat dengan kantorku. Dan sebelum aku memboyong keluargaku ke kota ini, aku berencana untuk mencari rumah buat ngontrak. Ya, ngontrak sementara. Syukur-syukur kalau harganya bisa murah, aku bisa langsung membelinya. Dengan bantuan Hendy, salah satu leader bawahanku, aku diajak berkeliling mencari-cari lokasi rumah yang akan dijual. Hendy asli orang Sukabumi, jadi dia tahu dan hafal tempat-tempat yang akan kami kunjungi. Beberapa rumah sudah kami datangi, tapi belum ada yang cocok dan sreg. Selain masalah harga, ada beberapa pertimbangan lainnya. Sumber air, listrik, dan keamanan lingkungan yang menjadi pertimbanganku. Sampai aku menemukan sebuah rumah. Lokasinya tidak begitu jauh dari tempatku bekerja. Hanya saja letak rumah ini memang agak terpencil jika dibandingkan dengan rumah-rumah lainnya. Rumahnya sudah modern dan permanen dengan 2 kamar tidur, ruang tamu, ruang tengah, dapur, dan kamar mandi. Pekarangan depannya cukup luas dengan pohon nangka yang sangat rimbun di sampingnya. Sementara di belakang rumah ada halaman yang tidak begitu luas dengan pemandangan asri perbukitan, dan harganya pun cocok. Memang sih rerumputan di sekitar pekarangan agak bersemak belukar. Mungkin karena tidak sempat dibersihkan oleh pemiliknya, dikarenakan pemiliknya tinggal di desa yang berbeda. Entah kenapa aku begitu tertarik dengan rumah ini. Seperti ada bisikan dan dorongan dari dalam diriku untuk tinggal di sini. Sampai aku berencana untuk membelinya jika harganya sesuai dan pemiliknya mau menjualnya. Tapi aku coba ngobrol dan meminta saran dari Hendy. Barangkali dia punya pendapat lain. Ternyata di luar dugaan. Saat aku meminta saran Hendy memohon maaf dan mengajakku mencari rumah yang lain. Maaf Pak, kalau saran saya lebih baik Bapak cari rumah yang lain saja Pak. Bukan apa-apa Pak, Bapak kan baru tinggal di kota ini. Jadi lebih baik Bapak cari rumahnya yang berdekatan dengan tetangga Pak. Kalau rumah ini agak terpencil dan jauh dari pemukiman warga Pak. Begitu katanya. Lalu aku jawab, gak apa-apa Hen, aku gak begitu suka juga keramaian, apalagi kalau di pemukiman padat. Pulang kerja suka suntuk, butuh istirahat, pengennya jauh dari kebisingan, jawabku. Maaf Pak, saya hanya saran saja, Hendy menambahkan. Singkat cerita, aku deal mengontrak rumah ini dengan permintaan dibersihkan rerumputan di pekarangannya serta meminta cat rumahnya diganti supaya lebih kelihatan asri kepada si pemiliknya, dan minggu depan akan langsung ditempati. Seminggu kemudian, aku dan keluarga sudah pindah ke rumah kontrakan tersebut. Di minggu pertama, kami sekeluarga tidak menemukan hal-hal yang aneh. Semua aman-aman saja. Sampai memasuki minggu kedua, tiba-tiba anakku yang kecil, jika menjelang maghrib, suka tiba-tiba rewel. Maklum, usianya baru 2 tahun dan merengek terus minta pulang. Terkadang badannya tiba-tiba demam semalaman. Tapi anehnya, ketika menjelang subuh, suhu badannya kembali normal. Kejadian ini berlangsung beberapa hari. Aku jadi was-was dan khawatir. Di kantor, aku mencoba sharing dan bercerita sama Hendy tentang masalah di rumahku. Lalu Hendy bertanya, "Maaf Pak, Bapak sudah syukuran pindahan rumah belum? Jika belum, saya sarankan Bapak bikin syukuran kecil-kecilan Pak. Undang beberapa tetangga terdekat dan Pak Ustadz di daerah situ. Sambil bantu didoakan Pak, supaya rumahnya berkah dan betah." Begitu kata Hendy. Aku berpikir sejenak. Dan benar juga saran si Hendy. "Oke Hen,
Kalau gitu nanti aku diskusikan sama istri. Terus nanti kamu bantuin aku ya buat persiapan syukuran. Baik Pak, saya insya Allah bantu, jawab Hendy. 2 hari kemudian, aku mengadakan syukuran pindahan rumah. Acaranya selepas Isya. Aku mengundang beberapa tetangga terdekat. Tetapi aneh, dari beberapa yang aku undang, hanya 6 orang tetanggaku yang hadir, ditambah Pak RT dan Pak Ustadz. Sambil memperkenalkan diri dan keluarga, lalu aku bertanya, kemanakah tetangga yang lainnya? Jawabannya macam-macam. Ada yang belum pulang kerja, ada yang sakit, dan ada yang lagi punya kepentingan yang lain. Kok kompakan ya, pikirku dalam hati. Setelah prosesi doa selesai, dilanjutkan dengan ngopi dan makan. Lalu Pak RT sebelum pamit menyampaikan sebuah amanat. Begitupun dengan Pak Ustadz. Hati-hati dengan pohon nangka itu. Anak-anak jangan keseringan main di sekitar pohon, terutama menjelang maghrib. Semoga betah dan jangan lupa sering-sering sholat dan mengaji di rumah. Jika butuh bantuan bisa menghubungi Pak RT atau Pak Ustadz. Begitu katanya. Amanat yang biasa sih menurutku, tapi kata Hendy itu sebuah pesan yang tersurat. Alah, sudahlah. Aku tidak percaya tahayul selama kita percaya sama Allah dan tidak meninggalkan ibadah. 3 hari setelah syukuran, tepatnya malam Jumat, kira-kira pukul 1:30 pagi, aku terbangun. Kulihat istriku masih tertidur lelap. Aku bermaksud mau buang air kecil. Tapi belum sempat aku beranjak dari tempat tidur, aku sayup-sayup mendengar ada suara langkah kaki dari arah ruang tamu. Aku mencoba lebih seksama mendengarkan, seperti suara orang yang berjalan mondar-mandir di sekitar ruang tamu. Dan langkah kakinya seperti berat. Aku membayangkan tubuh orangnya tinggi besar. Aku mendengarkan sesekali suara orang ini seperti duduk di sofa. Dengan sedikit takut, aku mencoba mencari-cari barang yang bisa aku gunakan untuk memukul. Dikhawatirkan ada maling masuk rumah. Lalu tiba-tiba saat aku mencari-cari benda yang bisa aku gunakan buat memukul, aku dikagetkan dengan suara istriku. Cari apa ya? Sontak aku kaget dan berkata, ada orang masuk rumah, kataku. Lalu aku mengambil raket memukul nyamuk dan segera membuka pintu kamar pelan-pelan, diikuti istriku dari belakang. Ketika pintu terbuka, aneh, tidak ada siapapun di ruang tamu. Aku saling berpandangan dengan istriku. Lalu kami mencari ke ruang tengah dan dilanjutkan menuju dapur. Dikhawatirkan sudah masuk ke dalam. Sampai di dapur, kami dikagetkan dengan kondisi dapur yang berantakan. Sisa-sisa makanan yang tadinya ada di meja makan berpindah ke dapur dan berceceran di mana-mana. Masa iya tikus? Belum hilang kekagetanku, kami mendengar seperti ada suara perempuan menangis. Suaranya dari arah samping rumah, sangat jelas sekali. Karena rasa takut yang memuncak, aku bersama istriku memilih untuk berdiam diri dalam kamar sambil memindahkan kedua anakku dari kamar sebelah ke kamar kami. Keesokan paginya aku berdiskusi dengan istriku untuk mencari tahu tentang asal-usul rumah ini kepada Pak RT atau tetangga terdekat. Tapi saat mencoba bertanya ke Pak RT, ternyata Pak RT sedang di luar kota dan tetangga dekat rumah kami tidak ada yang memberikan informasi apapun. Hari-hari yang kami jalani semakin mencekam, terutama menjelang malam. Malam berikutnya, kami mendengar seperti ada suara-suara orang yang sedang mandi di kamar mandi. Suara barang-barang di dapur itu pun sering kami dengar. Dan puncaknya,
pada malam Jumat berikutnya, aku bersama istriku menyaksikan langsung dengan mata kepala kami sendiri. Kejadiannya sekitar jam 11 malam. Di meja dapur, ulekan di atas meja dan cobeknya tiba-tiba bergerak sendiri seperti dipegang seseorang. Dan belum hilang kekagetan kami. Kami melihat di pekarangan belakang seperti ada seseorang. Dan setelah kami buka pintu ke halaman belakang, nampak dua sosok anak kecil sedang berjongkok seperti sedang makan sesuatu. Dan ketika menoleh ke arah kami, ternyata itu bukan anak kecil, lebih mirip sosok manusia hobbit, berbadan cebol, telinganya lancip, serta giginya bertaring. Dan mereka sedang memakan sesuatu, karena kami lihat ada tetesan-tetesan lendir dari mulutnya. Dengan keberanian dan keyakinan kepada Allah, aku memberanikan diri untuk menghardiknya dan berdoa sebisaku dengan agak keras. Kedua makhluk itu pun berlarian meloncat ke arah semak-semak. Istriku kemudian menelpon Pak RT dan Pak Ustadz. Sesaat kemudian mereka datang dan menenangkan kami. Istriku menceritakan semua keganjilan yang kami alami. Lalu Pak RT bertanya, berapa lama aku mengontrak rumah ini? Aku bilang aku mengontraknya 3 bulan dulu. Dikhawatirkan anak-anak tidak betah. Dan atas saran Pak Ustadz, kami disuruh pindah mencari rumah yang lain dekat dengan pemukiman warga. Dikhawatirkan jika tetap tinggal di rumah ini akan mengancam keselamatan anak-anak kami. Usut punya usut, ternyata rumah yang kami kontrak ini adalah rumah tua yang belum lama direnovasi. Rumah tua ini sudah sangat lama kosong. Atas desakan warga, rumah ini minta dibongkar atau diperbaiki kepada pemiliknya yang tinggal di desa lain. Dikarenakan sering terjadi penampakan dan suka dipakai untuk hal-hal maksiat sama preman-preman di sekitar daerah ini. 2 keluarga penghuni terakhir pun hanya betah tinggal 1 mingguan karena sering diganggu makhluk halus penunggu rumah ini. Dan yang paling mencekam adalah kejadian yang sangat menghebohkan. Kejadian terakhir, anak bungsu keluarga penghuni rumah ini ditemukan tertidur di atas cabang pohon angka besok paginya. Rumah ini ternyata dibangun di atas makam keluarga yang tidak sempat dipindahkan. Serta di pohon angka itu bersemayam sesosok kuntilanak yang sering mengganggu warga sekitar yang lewat di depan rumah ini. Mendengar cerita dari Pak RT, lalu aku memutuskan untuk segera keluar dari rumah ini dan sementara tinggal di kosanku yang dulu beserta istri dan kedua anakku. Aku menyewa 2 kamar. Sambil mencari-cari rumah baru untuk kami tinggali dan tetap bertahan hidup di kota Sukabumi. Oke baraya semuanya, demikian persembahan Nyiliburi untuk edisi malam Jumat kali ini, Kamis perdana di bulan Oktober. Belajar dari kisah dan pengalaman Bang Dani, Bang Idan berpesan, baraya Nyiliburi supaya lebih teliti dan berhati-hati saat kita akan menyewa, membeli, atau mengontrak sebuah rumah. Alangkah lebih baik kita eksplor terlebih dahulu asal-usul dan sejarah rumah tersebut, supaya tidak menyesal di kemudian hari dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan tertarik dengan harga murah dan lain-lain, sebab di dunia ini ada makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan yang tidak terlihat dan sama-sama menempati ruang dan lingkungan di sekitar kita. Hatur nuhun untuk Bang Ramdhani Furqon yang sudah berkenan berbagi kisahnya, dan hatur thank you juga untuk Baraya Nyiliwuri yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk baraya yang memiliki pengalaman atau kisah misteri bisa di-share dengan mengirimkan kisahnya melalui email ke nyiliwuri252@gmail.com. Dan jika channel Nyiliwuri ini bermanfaat,
Sekali lagi jangan pernah ragu untuk di-share, subscribe, like, serta komen agar channel ini bisa terus berkembang. Mang Idan undur diri, sampai jumpa di edisi mendatang dengan kisah-kisah yang berbeda. Tetap selalu jaga kesehatan dan semangat menjalani kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.